Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku, sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu itu bisa dilakukan di mana saja, tidak hanya di sekolah. Jadi, anak-anak, tetaplah semangat belajar meskipun kita hanya belajar dari rumah masing-masing. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2A, subtema 2, pembelajaran 3. Sudah siap untuk belajar? Mari kita cek video berikutnya. Nah, anak-anak, sekarang coba perhatikan gerakan tarian yang dilakukan oleh Nina. Pertama, Nina melakukan gerakan melangkah ke depan. Yang kedua, Nina melakukan gerakan berputar searah jarum jam. Sambil berputar, tangan diayun dan kepala menengok ke samping. Untuk gerakan yang selanjutnya, Nina melompat ke kiri dan ke kanan dengan tangan diangkat. Nah, anak-anak, coba kalian praktekkan gerakan tarian Nina ini di rumah ya. Kemudian, perhatikan percakapan Nina dan Made pada halaman 41. Nina bertanya, "Apa yang akan kamu tampilkan di pentas seni nanti, Made?" Made menjawab, "Aku akan menyanyi bersama, Nin." Nina berkata, "Sepertinya menyenangkan. Lagu apa yang akan kamu nyanyikan?" Made berkata, "Lagu menanam jagung." "Ayo, ikut menyanyi bersama kami, Nin." Nina berkata, "Terima kasih, Made. Aku dan teman-teman akan menari. Kami akan latihan menari di panggung sekarang." Made berkata, "Aku juga akan ke sana. Mari berangkat bersama, Nin." Nah, pada percakapan itu ada kalimat yang termasuk kalimat ajakan. Contohnya yang dikatakan Made, "Ayo ikut menyanyi bersama kami, Nin." Dan "Mari berangkat bersama, Nin." Nah, anak-anak, sekarang coba buatlah percakapan yang berisi kalimat ajakan. Nah, untuk membuat sebuah percakapan, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, menentukan permasalahan yang akan dibicarakan, atau biasa disebut topik pembicaraan. Yang kedua, menentukan nama tokoh. Dan yang ketiga, menentukan kalimat yang tepat. Nah, sekarang perhatikan contoh membuat percakapan berikut ini. Yang pertama, menentukan topik pembicaraan. Nah, kali ini topik pembicaraannya adalah membuat puisi. Langkah kedua adalah menentukan tokoh. Di sini tokohnya adalah Dedi dan Made. Nah, kemudian langkah ketiga adalah membuat percakapan dengan memperhatikan kalimat yang sesuai. Perhatikan contoh percakapan berikut. Dedi berkata, "Made, tadi aku melihat ada pengumuman lomba puisi." Made menjawab, "Iya, Dedi. Ayo kita membuat puisi, kemudian mendaftar."
Dedi berkata lagi, "Iya, tapi aku kesulitan membuat puisi." Made berkata, "Tidak apa-apa, nanti kita membuat puisi bersama." Dedi berkata, "Terima kasih, Made. Ayo kita membuat puisi bersama-sama." Nah, anak-anak, selamat mencoba membuat percakapan di rumah. Anak-anak, setelah membuat percakapan, mari kita berhitung. Coba perhatikan nomor peserta Deli dan Tony. Nomor peserta Deli adalah 125. Nomor peserta Tony adalah 136. Lalu, nomor peserta siapakah yang lebih besar? Nah, untuk mengetahuinya, kita harus membandingkan bilangan 125 dan 136. Untuk membandingkannya, bandingkan mulai dari angka ratusan, puluhan, lalu satuan. Perhatikan gambar di bawah ini. 125 dijabarkan menjadi 100 ditambah 20 ditambah 5. Dan 136 dijabarkan menjadi 100 ditambah 30 ditambah 6. Nah, langkah pertama adalah bandingkan angka ratusannya. Bisa dilihat yang di kotak berwarna ungu. Ternyata angka ratusannya sama. Karena angka ratusannya sama, maka harus membandingkan angka puluhannya. Perhatikan kotak yang berwarna merah. Ternyata angka puluhannya berbeda. Angka 20 kurang dari 30. Jadi bisa disimpulkan apabila 125 kurang dari 136. Nah, mari kita berhitung sekali lagi. Bandingkan dua bilangan dengan memperhatikan angka penyusunnya. Untuk nomor 1 yaitu 327 dan 425. Dan nomor 2 yaitu 272 dan 245. Untuk membandingkan bilangan tersebut, gunakan lebih dari diganti dengan tanda berikut dan kurang dari diganti dengan tanda berikut. Yang pertama, kita bandingkan angka 327 dan 425. Sama seperti tadi, langkah pertama adalah menjabarkan angkanya. 327 dijabarkan menjadi 300 ditambah 20 ditambah 7. Dan 425 dijabarkan menjadi 400 ditambah 20 ditambah 5. Selanjutnya adalah membandingkan angka ratusan. Perhatikan kotak yang berwarna merah. Ternyata nilai ratusannya berbeda. 300 kurang dari 400. Nah, karena nilai ratusannya berbeda, jadi tidak perlu membandingkan nilai puluhannya dan satuannya. Cukup membandingkan nilai ratusannya. Jadi bisa disimpulkan 327
kurang dari 425. Nah, untuk yang nomor 2 adalah kita bandingkan angka 272 dan 245. 272 dijabarkan menjadi 200 ditambah 70 ditambah 2, dan 245 menjadi 200 ditambah 40 ditambah 5. Berikutnya bandingkan nilai ratusannya. Ternyata nilai ratusannya sama, yaitu 200. Jadi kita harus membandingkan nilai puluhannya. Perhatikan kotak yang berwarna biru. Nilai puluhannya ternyata berbeda. 70 lebih dari 40. Jadi bisa disimpulkan 272 lebih dari 245. Nah, begitu ya anak-anak, materi pelajaran kita hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana caranya membuat percakapan. Setelah itu, kita belajar membandingkan bilangan ratusan. Nah, semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Tunggu Ustadz di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.